ingin memberi waktu kepada kelompok yang di depan untuk mempresentasikan dari cerita Herlina tersebut. Untuk kelompok yang di depan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan kami akan mempresentasikan apa yang diceritakan dari guru kita, Pak Dwi. Ceritanya dari kandung pertama, kandungan cerita. Herlina itu adalah gadis tercantik, lugu, cerdas, pendiam, atau populer lah di MTS negeri ini. Tetapi karena itu ada cowok yang bernama Jayan yang mendekati dan dia tergila-gila sama si Herlina tadi. Setelah lama Jayan mendekati, akhirnya dia mendapatkan Herlina dan berpacaran. Karena Herlina tidak fair atau tidak suka lama-lama disiksa, dibentak-bentak, dibikin cemburuan atau hiperaktif. Jadinya si Herlina ingin cari teman curhat. Dia cari teman curhat dan akhirnya dia bertemu dengan temannya bernama Nobita. Ternyata Nobita itu juga suka sama si Herlina sejak SD. Dan lama-kelamaan Herlina curhat banyak ke si Nobita. Akhirnya si Nobita pun juga berpacaran sama si Herlina. Jadi waktu itu Herlina punya 2 pacar, si Nobita sama si Jayan. Dia berdua. Dan lama-kelamaan kalau misalnya kita menyembunyikan baper atau menyembunyikan masalah, lama-kelamaan pasti akan ketahuan sendiri, kebongkar sendiri ya. Dan akhirnya si Jayan yang pacar pertamanya tahu kalau si Herlina telah menduakannya dengan si Nobita. Nobita, Jayan pun marah, Jayan pun kesal. Akhirnya si Jayan marah-marah ke Nobita dan akhirnya si Jayan pun kayak bertengkar gitu loh. Karena itu lama-kelamaan si Nobita pun merasa tidak enak kalau lama-kelamaan dia dicurigai, lama-kelamaan dia dipukuli. Akhirnya si Nobita dan si Herlina pun merasa untuk tidak melanjutkannya lagi. Dan itulah tadi sekilasnya. Selanjutnya kedua adalah siapakah yang harus menyelesaikan masalah itu tadi. Dilanjutkan dari teman saya Ajeng. Siapakah yang harus menyelesaikan masalah? Jawabannya itu Herlina, karena Herlina sudah mendoakan cinta Jayan dan Nobita. Karena itu Herlina harus mengorbankan hubungan itu dan harus kembali fokus ke pelajaran. Nah, aku nambahin ya. Dan Jayan itu sifatnya memang hiperaktif. Dan itu memang kan nggak baik sifat hiperaktif. Seharusnya ya sabar, lebih tidak maunya sendirilah. Bener kan? Terus habis itu ya, kalau bisa sih Herlina itu walaupun memang si Jayan mendekati sampai dia memberikan apapun, seharusnya janganlah tergoda gitu loh. Pada akhirnya kan dia juga yang merasa tidak enak sama si Nobita dan Jayan dari yang bersalah. Selanjutnya solusi untuk yang lain biar kejadian tidak terulang. Solusinya itu memang ya masa
remaja itu masa-masa suka-sukanya. Ya benar. Kata Pak Haja, cinta monyet lagi gitulah. Terus habis itu seharusnya ya, walaupun memang kita suka sama cowok itu tadi, tapi kita juga harus mementingkan pelajaran. Karena apa? Pelajaran, kita belajar harusnya belajar. Memang kalau misalnya suka atau berpacaran itu mungkin buat motivasi atau dorongan kita agar kita bisa mendapatkan nilai atau mendapatkan prestasi yang lebih lagi. Jadi sih pacar itu tadi. Dan seharusnya pacar itu bukan jadi bahan untuk membuat kita nilai turun atau membuat kita menjadi lemah. Iya dong. Jadi seharusnya itu kita menjadi semangat. Makanya dari sifat Herlina tadi, memang dia kan cantik, sebenarnya dia tidak suka dengan si Jayan. Tidak usahlah memaksakan diri sendiri untuk suka sama orang yang tidak kita cintai. Buat apa gitu loh. Kalau misalnya sekarang udah kejadian kayak tadi, terus buat apa kalau harus menangis? Buat apa kalau harus sedih sendiri? Kan percuma. Solusinya ya dari Herlina itu tadi, dia kalau bagiku itu memutuskan dua-duanya karena dia udah mendua, itu salahnya. Dan dia memutuskan dua-duanya dan kembali fokus ke pelajaran. Untuk Jayan yang menyakiti Nobita, seharusnya Herlina juga ikut menyelesaikan masalah karena dia juga yang mengawali masalah itu tadi. Jadi ikut menyelesaikan agar tidak ada pertengkaran lagi di antara Jayan dan Nobita. Itulah tadi dari ringkasan atau dari presentasi kelompok kami. Sekurangnya atau kelebihannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penampilan dari kelompok di depan. Saya bagi waktu untuk 3 pertanyaan. Silakan siapa yang ingin bertanya. Mesti mau iki. Silakan Bu. Dari cerita Rina itu, menurut Anda siapa yang paling bersalah dalam cerita itu? Herlina. Sebutkan alasannya, kenapa alasannya Rina bersalah? Kan tadi sudah saya bilang. Herlina sudah pertama, dia memaksakan hati dia sendiri untuk mencintai Jayan karena cuma dia memberikan barang atau memberikan apa-apa. Seharusnya nggak usah. Buat apa sih suka harus karena terpaksa? Buat apa? Kan nanti menyakitkan diri sendiri kan. Dan kalau bagiku, kenapa juga dia mendua? Nah, seharusnya dia itu memilih yang lebih baik untuk dirinya sendiri dan tidak mengganggu pelajarannya. Gitu. Kalau Anda berharap Jayan yang salah, iya benar Jayan, karena Jayan hiperaktif. Seharusnya sifat hiperaktif itu dihilangkan. Karena apa? Kita tidak bisa kan? Ya kan? Seharusnya dia lebih sabar, dia lebih mengerti, dia lebih menerima. Ya, kurangnya mohon maaf. Satu lagi. Jika menurut Anda, solusi Anda memutuskan kedua-duanya, kata Anda, Rina harus memutuskan kedua, itu salah solusi Anda. Kenapa? Karena sifat Jayan itu kan, Jayan sifatnya marah. Ya itu. Ketika Herlina memutuskan Jayan, kejadian kenapa? Nobita dipukuli, ya kan? Ya gitu loh. Semua itu pasti ada hikmah dari suatu masalah kan. Dan si Herlina itu bagi saya juga harus ikut menyelesaikan permasalahan antara Nobita dan Jayan. Kenapa? Karena Herlina juga lah yang membuatkan. Dan Herlina juga yang mengawali cerita kisah cintanya dia. Terus seharusnya walaupun ada pertengkaran, si Jayan dan Nobita bisa menyelesaikan dengan pikiran atau hati yang Jayannya pikirannya sama, kalau Jayan tidak pikirannya tidak sama dengan Nobita. ya, seharusnya kan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Oke, menyala pintu saya lagi bertanya. Diskusinya baik ya, tidak terjadi debat kusir dan dijawab untuk sanggahan. Mungkin
biar tidak terjadi debat kusir, kelompok lain silakan untuk bertanya. Silakan moderator untuk memfasilitasi saya. Ya nanti disambung bisa. Yuk, ada pertanyaan lagi kan? Silakan dia bertanya. Ya silakan. Bagaimana saya paham kalau Anda menjelaskannya secara ketawa? Dengan ketawa. Ya. Bagaimana saya bisa paham dengan cerita Anda jika Anda menjelaskannya dengan tidak serius? Masukan berarti ini ya. Masukan. Pertanyaan, Pak. Pertanyaan. Saya jujur saja, saya di sini grogi. Saya juga masih belajar. Sama dengan Anda, sama dengan kalian. Kalian juga belajar, saya juga belajar. Jadi saya juga grogi. Jadi maaf, manusiawi lah. Kita juga sama-sama belajar. Jadi kalau saya grogi, saya bukan presenter, saya bukannya bandel. Jadi kalau saya grogi, itu paham. Saya sebentar, untuk Indri, Anda tadi juga saya mohon perhatiannya untuk Indri. Sekarang gini aja, kalau Anda jadi saya, pasti Anda juga grogi kan? Karena kita juga sama-sama belajar. Kita juga sama-sama belajar. Kita masih awal. Kita bukan presenter atau pembawa acara yang handal. Jadi sama kalian. Jadi benar kan? Ya kan ya. Kenapa saya bisa paham kalau Anda tidak sungguh-sungguh? Bukannya saya tidak sungguh-sungguh ini. Saya itu Oh ya, sudah. Ya mungkin Indri kelompok di depan itu grogi, jadi mungkin ada hal lain. Silakan siapa lagi yang ingin bertanya? Pertanyaan yang lain. Pertanyaannya sama apa yang lain? Lain, Pak. Lain, oke. Jika Anda memang itu berkelompok ya, kenapa Anda terus yang menjawab? Kenapa enggak itu atau itu? Kalau bilang Anda berkelompok, kalau Anda mengaku berkelompok, kenapa kalau semua itu tadi itu tidak menjawab? Kenapa Anda? Oke, sebentar, teman-teman sebentar. Oke, kalau kalian sebentar, kalian tidak menghargai saya. Kenapa saya harus menghargai kalian? Hah? Seharusnya jangan Saya iya sebentar, Bob. Enggak, saya di belakang itu. Bapak saya tidak menghargai. Ya tanya kali ini kamu, Bob. Kenapa yang lain juga itu? Saya gini aja, kalian kalau jadi yang di depan gimana? Masa kalian grogi santai slow. Pak Dwi tengahin. Bukan Pak Dwi kepingin terjadi permusuhan, tapi justru seperti inilah yang Pak Dwi inginkan. Kenapa? Bukan tawuran, tidak. Inilah jelas sebuah diskusi. Ini yang namanya pembelajaran berdiskusi. Jadi kalau kalian lihat tadi ada yang namanya debat kusir. Jadi kalau kalian debat kusir itu sini memberikan argumen, sini memberikan pertanyaan, sini memberikan argumen, sini menyanggah, di sini tetap memberikan argumen. Terjadilah yang namanya debat kusir. Disinilah peran moderator. Jadi moderator harus menghentikan, ya. Nah, moderator harus menghentikan yang namanya debat kusir dengan mengalihkan atau sekilas merangkum dari keduanya. Jadi moderator itu punya peran yang sangat vital. Jadi merangkum presentasi apa yang disampaikan, argumennya itu dirangkum. Terus pertanyaannya pun juga dirangkum. Ini adalah peran moderator. Jadi untuk kelompok ke depan harus lebih baik yang jadi moderatornya ya. Sekarang sudah baik ya. Terus kemudian kalau ada yang sifatnya masukan, itu misalnya seperti tadi tampilnya kok tidak serius, cengingisan. Terus kemudian ada masukan kok dihegemoni atau didominan oleh salah satu atau berapa orang. Nah, ini tidak boleh marah. Ketika kamu marah di dalam forum diskusi, maka yang terjadi kamu akan diadili. Ini harus ingat-ingat. Bentar, Pati ngerti.
Tahu maksudnya, tahu ya. Jadi ya, ini sebuah pembelajaran. Jadi Pak Dwi anggap memang Pak Dwi mengharapkan ini muncul biar kalian tahu ke depan nanti juga. Ingat, di dalam diskusi tidak ada istilah kalah atau menang, tapi berbagi cerita, dan yang menilai itu salah atau benar, menang atau kalah itu adalah audiens atau peserta yang hadir di sini. Jadi bisa saja satu kepala dengan kepala yang lain itu beda. Ada yang mendukung narasumber, ada yang mendukung penanya. Ini dalam diskusi hal yang biasa. Jadi tolong dikedepankan kekeluargaan, tidak boleh emosi. Kalau ada pertanyaan seperti masukan, ya mungkin kita menyampaikan dalam bentuk santai. Karena ini ceritanya kan cinta tentang santai, biar kita tidak tegang dan ngantuk. Mungkin bisa seperti itu, diterima aja seperti itu. Itu masukannya. Apanya? Kita menjawab tapi tambahkan yang itu, yang dia. Nah, inilah yang dinamakan penguasaan publik. Jadi kalau kalian nanti menguasai publik, insya Allah tidak akan muncul adanya peserta diskusi yang ngomong sendiri atau ngelok nih atau yang lainnya. Jadi memang kalian harus benar-benar menguasainya. Kalau kalian tidak benar-benar menguasainya, yang terjadi seperti itu. Nah, ada beberapa trik kalau kalian mau menguasai publik. Ketika nanti ada anak yang tidak misalnya grup di sebelah sini rame, seperti ini ya. Ada rame ngomong sendiri. Nah, seperti ini. Pak Dwi hanya memandang mungkin yang di sana ngantuk ya. Jadi seperti ini, mungkin sana ngantuk sehingga ada perhatian mereka. Ya. Atau mungkin akan terasa seperti ini. Ini adalah sebuah penguasaan publik. Namanya sebuah belajar, dan ini adalah tidak ada yang kalah dan tidak ada menang di dalam diskusi. Ingat, tidak ada kalah, tidak ada yang menang. Tampilan ke depan harus lebih bagus dari yang tampilan ini sudah bagus. Sudah bagus. Tadi Mas Fadli lihat tidak dominan kok. Sebenarnya nanti penilaiannya tidak dominan. Ada yang pertama disampaikan oleh satu, sampaikan lagi oleh satunya. Terus kemudian pertanyaan juga ada masukan. Ya, cuma belum maksimal. Berarti ada dua yang masih diam. Nah, gimana? Mau menanggapi? Iya. Oke. Oh. Kemarin Pak Dwi bilang kalau ketua yang berhak menjawab jika kami tidak bisa, lalu ada salah kami. Oke, wes sudah. Tadi pertengkaran sudah selesai dan Anda kok yang jawab kok Anda doang? Kenapa nggak? Saya cuma tidak bisa. Jika saya tidak belajar, Belajar. kelompok di depan Pak Dwi nilai sudah baik ya. Jadi tepuk tangan untuk kelompok di depan. Oke, silakan. Moderator sebentar. Moderator ditutup dulu diskusinya. Sudah. Moderator silakan untuk ditutup. Bentar. Presentasi dari kelompok di depan. Ya, udah. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kelompok di depan. Tepuk tangan untuk kelompok di depan. Ya. Yang seru ya, yuk. Assalamualaikum, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.